kegiatan ini untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Oke, yang pertama Pak Sumaidi ingin saya tanyakan, bagaimana perasaan Bapak terkait berjalannya kegiatan observasi selama di kelas? Baik, jadi perasaan saya pertama ketika sebelum dilaksanakannya observasi memang ada sedikit rasa was-was karena jarang-jarang kita diobservasi dalam pelaksanaan proses pelajaran. Tetapi ketika proses observasi itu berjalan, jadi perasaan itu hilang. Yang ada adalah ada semangat untuk kita bagaimana memberikan proses pembelajaran yang lebih bermakna kepada siswa ini. Jadi kita ada rekan yang melihat anak-anak, dimana pada setiap hari itu kita sendiri tidak mengadakan, jadi konsentrasi anak-anak lebih terfokus karena melihat ada guru lain. Berarti senang ya dengan adanya kegiatan observasi kemarin. Nah, lalu Pak bisa diceritakan kembali area pengembangan yang kemarin hendak Bapak capai itu apa dan langkah-langkahnya itu bagaimana? Bisa diceritakan kembali? Baik, yang pertama area pengembangan yang bisa capai pada saat proses observasi itu yaitu yang pertama adalah ranah pengetahuan, di mana materi yang saya sampaikan pada saat itu adalah benda-benda di sekitar, terlebih khusus kepada benda yang ada di dalam ruang kelas. Jadi area pengetahuannya yaitu siswa mampu mengucapkan maupun mengungkapkan nama-nama benda yang ada di dalam kelas dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, ranah yang kedua yaitu keterampilan. Setelah siswa memiliki pengetahuan dalam mengucapkan, dalam melafalkan dan sebagainya, jadi diharapkan siswa mampu nanti mempraktekkan pengetahuannya di dalam kehidupan sehari-hari. Berarti area pengembangannya tadi ada pengetahuan, yaitu yang bagaimana siswa menyebutkan kosakata benda-benda dalam bahasa Inggris, dan kemudian tampilannya adalah mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sejauh mana ini Pak yang ingin saya tanyakan, area pengembangan yang Bapak ingin capai itu apakah sudah tercapai atau belum pada saat pembelajaran kemarin? Baik, jadi anak-anak di dalam kelas itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi ada yang sudah mencapai, ada juga yang belum begitu mencapai. Jadi kalau kita presentasikan pencapaian peserta didik ketika proses belajar mengajar yang kaitannya dengan benda-benda yang ada di sekitar ini, itu berkisar antara 70 sampai 85%. Yang Ini sudah yang sudah mencapai. Jadi ini karena ada keberagaman kemampuan peserta didik. Jadi ada yang levelnya tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Berarti terkait ketercapaiannya sudah sekitar 70 sampai 80%. Nah, jadi lalu apa nih Pak yang menyebabkan ketidakmaksimalan ketercapaian tersebut? Kendalanya apa? Baik, jadi kendala yang pertama yang saya rasakan adalah itu tadi kemampuan yang berbeda-beda, ada level anak-anak yang berbeda-beda. Kemudian di latar belakangnya juga karena dari pendidikan sebelumnya, bolehlah kita katakan sekolah dasar pendidikannya itu belum pernah mendapatkan bahasa Inggris sama sekali, sehingga blank, sehingga nol pengetahuan mereka. Jadi itu yang kita isi, sehingga kemampuan mereka dalam menyerap itu juga agak sulit. Kemudian kendala yang juga saya alami yaitu rasa percaya diri anak-anak dalam mengungkapkan pengetahuan mereka itu. Berarti kendalanya ini kalau boleh saya rangkum ya, terkait kemampuan anak yang berbeda-beda karena dilatar belakangi juga dari pendidikan sebelumnya, begitu Pak Lid, sama rasa percaya diri anak dalam melafalkan bahasa Inggris tersebut. Nah, kenapa itu Pak? Kok bisa terjadi gitu? Kenapa anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Boleh saya katakan,
Jadi saya mengulang kembali apa yang saya sampaikan tadi, kenapa penampilannya berbeda-beda. Yang pertama, memang bahasa mereka di rumah itu ya, itu adalah bahasa Sasak murni. Jadi bahasa Indonesia pun itu jarang digunakan di sekolah, apalagi bahasa Inggris, sehingga itu sangat mempengaruhi daripada ketercapaian kita dalam proses pembelajaran. Jadi bahasa sehari-hari. Kemudian di lingkungan keluarga juga itu mungkin tidak pernah kita gunakan bahasa Indonesia, apalagi bahasa yang lain. Ya, berarti karena faktor bahasa dalam kesehariannya seperti itu. Lalu tadi Bapak juga menyebutkan ada beberapa anak yang kurang memiliki rasa percaya diri. Ya. Nah, itu kira-kira disebabkan oleh apa, Pak? Anak itu Penyebabnya rasa percaya diri itu adalah yang pertama mereka takut ya. Terhadap teman-teman yang memiliki Bukan takut kepada Bapak gitu. bukan takut terhadap guru, tetapi takut ketika nanti misalnya mereka mengungkapkan isi hatinya ada kesalahan, mereka takut ditertawakan oleh teman-temannya, takut dicemooh oleh teman-temannya. Bukan karena guru. Insya Allah saya karena kita bukan guru yang Berarti baik. takut kepada temannya apabila ada salah ucapan, ya, berarti menimbulkan rasa kurang percaya diri. Oke. Nah, lalu rencana ke depan Bapak apa ini untuk mengatasi kendala-kendala tersebut? Nah, apa nih rencana yang akan Bapak rancang? Baik, yang pertama yang ingin saya lakukan adalah merancang media pembelajaran yang lebih menarik lagi, supaya anak-anak yang memiliki rasa percaya diri yang kurang itu dengan rancangan media pembelajaran yang menarik itu ada motivasi, ada keinginan untuk mencoba, sehingga lama-kelamaan rasa percaya dirinya itu bisa terbangun. Oke, berarti Bapak akan membuat media pembelajaran yang lebih menarik lagi untuk meningkatkan motivasi anak, gitu Pak Dir. Nah, lalu kapan ini kira-kira proses perbaikan ini akan Bapak laksanakan? Karena ini semester banjir sudah berada di tengah semester banjir di bulan Maret. Jadi rencana perbaikan ini nanti akan saya laksanakan di awal bulan April. Nah, lalu mungkin itu saja Pak Dir. Semoga apa yang sudah Bapak rancang ini tadi dapat berjalan dengan lancar seperti itu Pak, dan sesuai harapan kita bersama untuk menciptakan pendidikan yang lebih baik lagi kepada Baik. Amin. Terima kasih saya ucapkan kepada Sama-sama. Pak Sumaili tadi yang sudah bersedia saya observasi Pak ya. Nah, lalu saya berikan kesempatan kepada Bapak CP, Pak Iqbal, untuk memberikan umpan balik atau mungkin apa yang ingin disampaikan pasca observasi kegiatan ini. Kepada Pak Iqbal, kami persilakan. Terima kasih Bu Roni sebagai calon guru penggerak. Setelah saya amati observasi ini kan ada hasilnya, pasti Pak siapa? Sumaidi. Pak Sumaidi begitu di coaching sama Bu Reni, pasti proses pembelajarannya akan lebih baik. Kemudian saya juga sudah melihat juga di sana Pak Sumaidi juga menerapkan udah mulai budaya positif, kemudian potensi sosial emosionalnya sudah berjalan, kemudian melaksanakan diferensiasi pembelajaran juga, di mana kita lihat ini Pak Sumaidi sudah menitik beratkan pada bakat dan minat siswa sesuai dengan kemauan siswa masing-masing. Dan juga dengan adanya coaching ini Pak Sumaidi juga sudah melakukan refleksi. Refleksi ini kita gunakan untuk perbaikan, mungkin ada hal-hal yang perlu ditambahkan pada waktu proses pembelajaran. Itulah yang saya garis bawahi. Mungkin ada yang saya tanyakan, memang dengannya ada coaching ini apa ada perbedaan setelah tanya supervisi sama guru ini? Ya, kalau sebelumnya itu pengajaran saya itu karena saya sendiri itu, jadi terutama atensi anak-anak yang saya kurang, karena
di belakang. Kemudian dengan adanya proses coaching ini, jadi seperti ada teman mengajar, sehingga anak-anak yang minat guru lain itu atensinya bertambah. Berarti dengan adanya supervisi di coaching ini kan impaknya merasa lebih baik pada waktu proses belajar. Mungkin itu kiranya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Iqbal selaku PP yang sudah memberikan umpan balik pasca observasi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.